Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat baik. Kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita nikmati ibadah ini, kita pakai waktu dengan baik, kita muliakan Tuhan sehingga ibadah ini menjadi berkat buat kita semuanya. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita akan buka dalam doa. Sungguh kami bersyukur untuk pimpinanmu, penyertaanmu, untuk perlindunganmu sepanjang minggu ini. Kami boleh beraktivitas dengan baik, dan pada hari yang ketujuh ini kami boleh melepaskan segala kesibukan kami. Kami datang untuk kami boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semuanya sehingga pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Bagi setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan memberkati sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kesukaan Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami yang lainnya dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka supaya mereka tidak kehilangan berkat dalam ibadah pagi hari ini. Ruangan ini, hati kami, kiranya Tuhan kuasai sehingga tidak ada roh-roh yang bukan dari Tuhan yang ada di tempat ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Engkau yang menguasai tempat ini dan hati kami, dan kiranya suasana surgawi boleh ada di tempat ini. Turunlah berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami serahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat berkumpul dan berjumpa lagi di rumah Tuhan. Kita boleh bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melangkah ke rumah Tuhan. Karena pada pagi hari ini kita mau memuji, kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat suara kita dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita katakan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu. Banyak yang telah kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sanggup
bangkit berdiri, kita mau lebih lagi menaikkan pujian ini, menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari nyanyikan lagi, banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan pada kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan-Mu indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, segala yang ku kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ya ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sekali lagi ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
pujian nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Meskipun saat ini corona sedang naik lagi, tapi kita tetap memuji Tuhan. Kita mau tetap meninggikan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu. Sebab segenap hati kita, segenap jiwa kita, kita mau pakai, kita mau bernyanyi dan memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita suara bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tuhan katakan, sebab senang hatiku memuji Tuhan.
Tuhan. Mari kita sambung pujian mengatakan, terima sukacita surga, sebab itulah kekuatan bagi jiwa kita. Saudara merasakan kasihnya Tuhan? Amin. Saudara merasakan perbuatan Tuhan ajaib bagi kita? Amin. Mari kita nyatakan, kita tinggikan namanya, sebab kita sudah terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya mari kita doakan terlebih dahulu agar apa yang kita berikan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan atas kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh merasakannya, dan tiba saatnya kami ingin mengucap syukur dan kami ingin memberikan setiap yang Tuhan sudah berikan lewat apa yang kami punya Tuhan. Kiranya berkati apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini, biarlah dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian mengatakan kasih-Nya seperti sungai dan berkat-Nya juga seperti sungai dalam hidup kita. Kepada yang bertugas saya persilakan untuk melayani. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Terima kasih Tuhan karena saya saudara dan berkati berlipat kali ganda. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan seperti ada yang mustahil baginya bila kita percaya kepadanya. Tiada yang mustahil baginya bila kita berserah kepadanya. Roh Allah hadir di sini, mengalir di bait suci. Dia turut bekerja dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turun bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena
Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turun bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turun bekerja di antara kita. Katakan sungguh dan percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja
mustahil bagi Tuhan dan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Biarlah kami boleh mengalami bukan karena kami melihat, tapi kami mengalami karena kami percaya. Biarlah firman Tuhan yang sebentar kami akan tabur, kami akan dengar, boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan iman kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah, kembali bertemu, dan saya percaya Tuhan masih tetap baik buat kita semuanya. Saya akan membaca beberapa ayat di dalam Injil Lukas pasal 12, ayat yang ke-13 sampai dengan 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, demikian firman Tuhan. Dengan judul Orang Kaya yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah itu." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sampai di sini pembacaan kita. Saudaraku, judul dari perikop ini adalah orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Judul ini jadi pertanyaan banyak orang. Adakah orang kaya tapi bodoh? Itu pertanyaan. Masa orang bodoh kok bisa kaya? Itu ya. Masa orang bodoh kok bisa kaya? Kalau orang kaya saja bodoh, apalagi orang yang nggak kaya. Ya, lebih bodoh lagi. Tetapi kita melihat apa yang tersirat, bukan apa yang tersurat, bukan apa yang tertulis dari kitab ini. Ya. Kalau kita baca ayat-ayat tadi, kita melihat bahwa orang kaya ini gak mungkin kalau bodoh, saudara. Sebab dia bekerja berhasil, dia bisa kelola hasil kerjanya, bukan? Dengan baik. Ya. Dan dikatakan dia begitu berlimpah-limpah harta kekayaannya. Jadi kalau orang bodoh gak mungkin bisa mengelola kekayaannya dengan baik, gak mungkin. Gak mungkin kalau orang bodoh bisa bekerja dan bisa berhasil, gak mungkin.
Jelas ada sesuatu yang Tuhan mau katakan kepada orang banyak yang sedang berebut warisan. Ya, ini dilatar belakangi orang berebut warisan. Kalau bicara mengenai warisan, itu bicara mengenai ketamaan. Ya, kita bukan bicara mengenai berapa persen anak sulung, anak bungsu, enggak. Tapi ini rebutan warisan, saudara. Makanya Tuhan nggak mau untuk menjadi penengah dalam rebutan warisan itu, nggak mau dia. Tapi dia kasih perumpamaan, hati-hati tentang harta itu, hati-hati. Lalu diceritakan tentang orang kaya yang bodoh. Saya percaya ini kebodohan orang kaya bukan karena dia tidak bisa mengelola hasil dari kerjanya, tidak. Tetapi yang pertama yang saya bisa ambil dari pembacaan ayat-ayat tadi, bahwa orang kaya ini dia fokus hanya dengan harta. Jadi harta adalah pusat hidupnya. Ya. Kalau harta menjadi pusat hidupnya, maka dia akan mencari harta dengan segala cara. Kalau harta menjadi pusat hidupnya, maka dia akan bisa menelantarkan banyak hal asal dia memperoleh harta. Makanya kita tidak heran kalau ada orang mencari harta begitu rupa sampai menelantarkan keluarga. Bisa kan? Cari harta, cari uang, keluarganya terlantar. Cari harta, cari uang, kesehatannya juga nggak diperhatikan. Cari harta, cari uang, lupa segala-galanya. Itu banyak, saudaraku. Dan orang yang berpusat pada harta kekayaan materi, ini yang disebut bodoh. Ya. Karena harta kekayaan itu pada satu saat tidak akan bisa menolong dia. Gak bisa. Selama dia hidup, harta bisa dipergunakan. Tapi ada kalanya harta tidak bisa dipergunakan. Jadi ketika hatinya terpaut hanya kepada harta, ketika tenaganya dikuras hanya untuk harta, ketika hidupnya hanya diberikan untuk mengejar harta, itu disebut bodoh. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, nggak suruh kita bekerja. Bukan berarti kita nggak boleh cari uang, tidak. Kita disuruh cari uang. Karena dengan uang kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau dari bangun pagi sampai matahari terbenam dan matahari mau terbit lagi pikirannya duit, maka dia akan gunakan segala cara untuk mencari duit, mencari harta. Dengan berbagai macam cara, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya. Dan harta itu sumber perpecahan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam persaudaraan. Berapa banyak keluarga yang pecah karena rebutan warisan, ya. Berapa banyak keluarga yang berantakan karena harta, baik rebutan harta atau nggak ada harta sama sekali, ya kan? Hartanya terlalu banyak, rebutan, ribut, pecah keluarganya, atau nggak ada harta sama sekali, artinya nggak pegang duit. Ya, orang bilang manis apa? Habis manis dibuang. Hampir rata-rata karena harta. Maka dari itu kalau hidupmu terpusat karena harta untuk harta, maka sekali lagi itu disebut bodoh, kata Tuhan Yesus. Disebut bodoh. Dan orang kaya ini berkata, aku nggak punya lagi tempat untuk menampung hartaku. Bersenang-senanglah jiwaku. Dia pikir hartanya bisa menyelamatkan dia, dia pikir hartanya bisa melindungi dia. Gak
Tapi dalam ayat-ayat tadi dikatakan ketika malam itu nyawamu diambil, hartamu pun nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengantar sampai di batas lubang kubur. Harta itu nggak akan pernah sampai di bawah sampai kekekalan, nggak bisa. Jadi orang yang bodoh menurut Alkitab yang dikatakan Yesus adalah ketika dia berfokus pada harta. Segala sesuatu memang pakai uang, Ustaz. Belanja pakai uang. Mau pergi naik apa pakai uang. Apapun pakai uang. Tapi jangan jadikan uang itu segala-galanya buat hidupmu dan hidupku. Nah, kelihatan kan orang Kristen kalau tanggal 1 sampai tanggal 15 wajahnya masih cerah. Ya kan? 15 ke atas sudah mulai murem. Dan itu kelihatan karena hidupnya terpaku sama harta. Seperti itu. Kalau hidupmu terpaku sama harta, ada duit sukacita, nggak ada duit nggak sukacita. Diumbang-ambingkan terus. Ada uang tenang, nggak ada uang nggak tenang. Kalau hidupmu berpatokan sama harta, ada uang abang sayang, nggak ada uang. Iya. Oh, sekarang yang nendang bukan hanya istri, suami juga bisa nendang. Seperti itu loh bahayanya kalau pusat hidup kita hanya wah. Tapi nggak semua orang begitu, Pak. Nggak semua. Nggak semua orang begitu, Pak. Nggak semua, tapi banyak kan? Ada. Ya. Jadi jangan mau hidupku dikendalikan oleh harta. Kita perlu memang, tapi jangan sampai harta itu mengendalikan hidupmu sehingga ketika kita nggak pegang uang kemudian sukacita kita mulai berkurang, damai sejahtera kita mulai berkurang. Padahal damai sejahtera Tuhan yang berikan kepada kita itu lebih daripada segala-galanya. Sukacita Tuhan itu tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi, tapi kita seringkali terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Apalagi kondisinya seperti ini. Ya, pekerjaan nggak lancar. Ya, kemudian gimana? Pekerjaan nggak lancar. Doa sudah, ibadah sudah, baca ayat-ayat firman Tuhan sudah. Tapi kelihatannya keadaan belum berubah juga. Kalau hidup kita terfokus hanya pada harta, maka kita nggak bisa sukacita, nggak bisa nyanyi. Saudara. Tapi hari ini saudara masih bisa nyanyi, berarti saudara sukacita, bukan? Punya uang, nggak punya uang tetap sukacita. Itu orang Kristen, saudara. Ya, karena sukacita yang diberikan Tuhan itu lebih daripada sekedar harta. Maka jangan sampai hidup kita hanya terfokus pada harta. Kalau hidup kita terfokus pada harta, Tuhan berkata itu bodoh. Sekalipun kau kaya itu bodoh. Sebab hartamu tidak akan pernah bisa membawamu sampai ke surga. Alexander Agung, raja yang sangat terkenal, ketika dia mau mati, dia pesan sama pengawalnya, nanti kalau saya mati, peti mati saya lubangi 2 kiri dan kanan. Sang pengawal nggak tahu maksudnya apa. Ini raja menaklukkan banyak bangsa-bangsa, kaya raya, 14 turunan juga nggak habis. Tapi dia pesan seperti ini, kalau saya mati, peti mati saya lubangi 2 kiri dan kanan. Lalu pengawal
supaya tanganku yang kanan bisa keluar lewat lubang itu dan tangan kiriku bisa keluar lewat lubang itu, supaya semua orang tahu kalau aku mati aku nggak bawa apa-apa. Supaya rakyatku tahu kalau aku mati aku nggak bawa apa-apa dan nggak bisa bawa apa-apa. Memang betul, Ustaz. Kalau kita mati kita nggak bisa bawa apa-apa. Apa yang kita raih di dunia, apa yang kita kejar di dunia, tertinggal di dunia. Jadi apa yang kita bawa ketika kita mati? Iman saja yang kita bawa ketika kita mati. Maka jangan habis-habiskan waktu saudara dan tenaga saudara hanya untuk kejar uang. Karena hidup itu ada batasnya, dan setelah itu ada kehidupan yang lain yang tidak ada batasnya. Dan ketika kita masuk dalam kehidupan yang tidak ada batasnya, uangku nggak berlaku sama sekali. Yang pertama, jangan sampai kita disebut bodoh karena kita hanya fokus sama uang. Tapi gimana? Hidup kan perlu uang. Ya, yang pertama, jangan melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Tuhan tahu kok ukuran kita ini kayak apa. Jangan neko-neko, artinya jangan neko-neko. Hidup seperlunya. Beberapa waktu yang lalu di grup saya kasih tahu, gaya hidup itu seringkali membuat beban hidup semakin berat. Saya seperti ini ya seperti ini aja sih. Saya ketemu orang bukan gak menghargai, ya memang modelnya seperti ini. Tapi kalau gaya hidup harus mengikuti orang-orang dunia, glamor. Kalau saya ngikutin mereka, yang pertama capek, yang kedua biayanya pasti lebih besar. Sini Pak Yusuf ini umurnya baru kelihatannya. Wah saya pengen, padahal nggak perlu saya itu. Kayak hidup kan. Handphone itu buat apa sih? Buat handphone, komunikasi. Kalau saudara mengikuti kemajuan, handphonenya Pak Yusuf itu seminggu lagi juga sudah jadul. Ada muncul yang baru lagi. Wah. Kalau kita hidup hanya memulai gaya hidup, pertama capek, yang kedua biayanya besar. Berat hidup itu sudah. Makanya biasa aja deh. Biasa saja. Ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan beri, Tuhan percayakan, jangan melebihi apa yang nggak ada, aman kita. Dalam situasi seperti ini kita harus bijak. Uang nggak seperti dulu, lancar melimpah. Kita harus bijak mana yang harus kita kurangi, mana yang harus kita hilangkan. Ada yang dikurangi, ada yang dihilangkan juga. Nggak apa-apa, itu namanya bijak. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengikuti terus perkembangan zaman, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mampu, sudah jangan diikuti. Ini nggak bicara sama anak-anak muda, orang-orang tua juga sama loh. Ada banyak orang-orang tua yang nggak ketinggalan zaman. Saya kadang-kadang buka Facebook orang-orang tua, jam 12 malam itu masih ada sepi. Ditulis sepi, jam 12 malam tulis sepi. Yang nulis nenek-nenek, bayangin ngomong apa ini sepi. Kadang-kadang di WhatsApp itu juga sama kan, DP-nya kelihatan nggak bisa tidur. Lah ya namanya sudah umur ya, tidurnya nggak seperti waktu muda. Kalau tidur waktu muda itu bisa langsung 4 jam. Set,
5 jam. Kalau sudah tua, sudah kita kasih tahu ya, nggak bisa tidur seperti itu, sebentar bangun, itu wajar. Ya, 2 jam bangun, tidur lagi kan, sejam bangun, tidur lagi. Tapi jumlahnya tetap sama 5 jam. Tapi kalau seumur yoga, siapa lagi yang masih muda-muda, bisa jam 8 malam tidur, jam 4 baru bangun bisa. Tapi jangan harap yang sudah umur yang 60 tahun ke atas, jangan. Udah dari sononya seperti itu. Ya, 2 jam bangun sejam, nanti tidur lagi 2 jam lagi bangun. Ya seperti itu. Jadi jangan di DP di WhatsApp nggak bisa tidur. Sudah dari sononya kalau udah umur tidurnya nggak langsung, pasti putus. Nah, setelah itu perhatikan baik-baik. Hidup itu akan ringan dan indah kalau kita bisa menjalaninya apa adanya. Apa adanya. Orang yang fokusnya hanya kepada harta, hidupnya tidak akan pernah tenang. Dia akan gelisah, dan dia akan gelisah. Jadi saudara jangan berpikir orang yang punya duit itu selalu tenang. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Saya pernah cerita bukan? Di Wonosobo ada seorang engkong duitnya banyaknya kamu tahu. Tiap pagi dia jalan pagi. Ya jalan paginya sudah nggak kayak kita ini. Lalu satu saat dia kumpulin dengan para tukang becak dia kumpul. Ada apa? Kumpul. Ada yang lain nggak teman-temanmu? Ada, panggil. Lalu dia bawa ke rumah makan. Dan makan sekenyang-kenyangmu, aku yang bayar. Tukang becak misalnya. Kerja dengan tenaga disuruh makan. Makan sekenyang-kenyangmu, aku bayar. Kalau kurang tambah. Langsung bisa 10-15 tukang becak makan dengan kenyang. Udah? Ada lagi ya? Udah berapa? Dibayar. Lain waktu juga gitu lagi. Dia jalan, kumpulin itu tuang-tuang ya, kumpul makan. Orang punya duit, tapi si kongkong ini nggak makan. Lalu salah seorang yang makan ngomong, kok nggak makan kong? Nggak makan, woi. Oh hanya senang kalau lihat lu makan. Orang punya duit banyak, nggak bisa makan. Makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Enaknya gimana? Nggak bisa nikmatin dong Pak. Ya. Nggak bisa nikmati dengan kekayaan itu. Ya. Nggak semua orang yang punya duit itu enak, saudaraku. Mau makan ini mending tukang beca tadi makannya lahap, pokoknya nasinya metung, sambel, kuah. Saya lihat kalian makan udah seneng. Saya nggak bisa makan. Apa artinya kita punya harta banyak, tapi kita nggak bisa menikmati? Mumpung belum terlanjur kita jadi orang kaya. Amin. Mumpung belum terlanjur jadi orang kaya. Atau sudah ada yang kaya nih? Belum ya? Belum ada yang kaya. Jangan habiskan waktu hanya fokus sama uang. Seperti Alexander Agung tadi. Peti matinya harus dibolongin kiri kanan supaya rakyatku tahu kalau aku mati aku nggak bawa apa-apa.
dan nggak bisa bawa amanah. Itu yang pertama. Disebut bodoh karena fokus hidupnya hanya uang. Dan uang itu hanya berhenti ketika kita hidup di dunia. Setelah kita selesai masa berlaku usia kita di dunia ini habis, uang nggak berguna apa. Nggak bisa berguna apa. Itu yang pertama. Mari kita cari uang, boleh kita bekerja harus. Tapi jangan telantarkan keluarga saudara. Jangan lupa kesehatan saudara. Dan jangan lupa ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kaya ini tidak menganggap bahwa Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Dia berkata, "Hei jiwaku, bersenang-senanglah." Dia anggap semua hasil dari kerjaannya yang berlimpah-limpah sampai gudangnya dibongkar, diperlebar, itu hasil karyanya sendiri, saudaraku. Itu hasil usahanya sendiri. Gak disebut sama sekali Tuhan campur tangan di dalamnya. Gak sama sekali. Bersenang-senanglah hai jiwaku dengan harta kekayaan ini. Kalau bukan karena Tuhan, 1 rupiah gak akan sampai ke tangan kita. Saya kasih tahu. Saudara boleh berkata, ini perjanjian sudah di depan tangan. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, gak nyampe juga. Jadi kalau saudara hari ini masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas, percayalah itu campur tangan Tuhan. Gak mungkin kan? Kalau gereja ini masih bisa beroperasi seperti ini, campur tangan Tuhan. Bukan karena saya berani, bukan karena saudara nekat, tidak. Kita juga punya hikmah. Dengan situasi yang agak tinggi seperti ini, sebelum berhenti dulu, tidak apa-apa kan? Ini kursinya diambil 1 dulu, jadi longgar kan? Itu bukan karena kita berani nekat, bukan. Karena campur tangan Tuhan, kita masih bisa ibadah dengan tenang. Kita semuanya sehat. Itu campur tangan Tuhan, saudara. Jangan bilang, ini biasa. Kalau tidur bisa bangun pagi itu biasa. Enggak juga. Ada seorang pendeta GUP umur 40 tahun. Masih kuat, masih gagah. Tidur sehat, pagi nggak bisa bangun, langsung selesai. Coba, anaknya masih kecil-kecil 3. Satu lagi, seorang majelis gereja, dia, badannya bagus, sehat. Sama. Kemarin masih bisa makan bersama keluarganya, di-upload di Facebook. Paginya sangat jatuh. Kok bisa gitu? Jadi kalau saudara bisa bangun pagi ini, itu karena kemurahan Tuhan. Sadar kan? Kalau saudara masih bisa makan, sekalipun nggak 3 kali dalam sehari, itu karena kemurahan Tuhan. Sehingga sekecil apapun yang ada dalam hidup ini, Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan layak kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap hari. Setiap hari. Gak terasa bulan Februari juga
mau selesai. Nggak kerasa juga. Kita bisa lewati hari demi hari, nggak terasa. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Orang kaya ini nggak sadar bahwa kalau dia berhasil itu Tuhan campur tangan di dalamnya. Kalau dia bisa bangun gudang, renovasi gudang, dia bisa kumpulkan harta lebih baik lagi, itu karena Tuhan juga. Segala sesuatu itu, saudaraku, kalau Tuhan gak izinkan gak sampai ke kita. Tapi kalau Tuhan izinkan, sekalipun orang menahan, orang membendung, tetap akan sampai kepada kita. Jadi gak usah takut dan percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam hidup saudara dan saya. Dan kalau seorang yang kaya ini merasa Tuhan gak terlibat sama sekali, maka inilah orang yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Dia bisa jadi kaya itu karena siapa? Betul dia pintar, betul dia punya tenaga, betul dia punya kreativitas, tapi di atas semuanya itu campur tangan. Keluarga saudara masih utuh, campur tangan Tuhan. Saudara punya masalah, saudara masih bisa berdiri, saudara masih bisa percaya pada Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan. Banyak orang yang bunuh diri ketika tidak tahan menghadapi masalah. Jadi kalau saudara masih bisa berdiri, memuji Tuhan, bersyukur di tengah situasi yang tidak menguntungkan buat saudara, itu campur tangan Tuhan. Maka dari itu mari saudara, yang pertama jangan fokus sama harta hidupnya. Sebab harta itu akan berhenti ketika kita ada di dunia saja. Bagi Tuhan, harta sebesar apapun yang kita punya itu nggak ada artinya. Kau miskin di hadapan Tuhan kalau kau tidak menumpuk mengumpulkan harta kekayaan buat surga. Mari hidup ini imbang. Bekerja, ya. Berdoa, ya. Ibadah, ya. Ke Tuhan juga, ya. Yang kedua, jangan lupa bahwa campur tangan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Baik ketika kita di bawah, ada Tuhan di situ. Ketika kita di atas, di situ juga ada Tuhan. Maka jangan berkata, semua ini hanya karena aku, semua karena hebatku, semua karena kepandaianku. Tidak. Ada orang-orang yang pintar tapi gak beruntung. Saya banyak ketemu orang-orang yang pintar, IT-nya pintar, tapi kok selalu setiap kali dia bekerja nggak pernah tuntas. Ini namanya pintar tapi nggak beruntung. Mestinya dalam situasi normal, ukuran orang normal dengan kemampuan seperti ini dia bisa hidup, dia bisa berhasil. Tapi saya lihat nggak pernah dia berhasil karena semuanya tidak pernah tuntas. Ini pintar tapi orang itu. Kalau saya sebut orangnya, saya tahu orangnya. Dan saya berdoa supaya ada kesadaran buat dia bahwa kepintaran, kepandaian yang dia punya itu juga karena Tuhan. Ya. Sama kita pelayan Tuhan juga sama. Saya bisa ngomong ini juga karena Tuhan. Istri saya main keyboard, Pak Yusuf main gitar, Pak Budi main keyboard, itu semuanya juga karena Tuhan. Kepandaian kita itu hanya seberapa kecil, tapi Tuhan yang menumbuhkan semua. Jadi jangan ada di antara kita yang berkata semuanya ini karena aku. Bukan, semuanya karena Tuhan.
Maka ketika orang kaya ini tidak melibatkan Tuhan dan tidak mengaku bahwa semua yang dihasilkan itu karena Tuhan, Tuhan berkata itu bodoh. Nah, saudaraku, saya percaya saudara ini semua akan menikmati yang lebih baik ke depan. Ketika saudara menerima yang lebih baik, menikmati yang lebih baik, jangan lupa firman Tuhan ini. Semuanya karena Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, kita diingatkan ini jalan-jalan. Ini orang bukan bodoh karena bukan bodoh karena nggak pintar, bukan. Karena kalau dia nggak pintar, dia nggak mungkin berhasil seperti ini. Nggak mungkin dia bisa punya banyak gudang untuk diisi dengan harta kekayaannya. Dia kelola hasil kerjanya dengan baik, dia bekerja dengan baik, nggak mungkin. Tapi kebodohannya karena apa? Karena hidupnya fokus sama harta. Dia lupa bahwa pada satu saat harta nggak akan bisa menolong. Yang kedua, dia lupa bahwa keberhasilan yang dia raih itu juga campur tangan Tuhan. Dan dia lupakan itu. Saya bilang bodoh. Saya nggak mau disebut orang bodoh. Saya percaya saudara nggak mau disebut orang bodoh. Oleh sebab itu, jangan fokus kepada harta. Fokus kepada Tuhan. Kalau saudara cari harta dengan menghabiskan tenaga, waktu, saudara akan kehilangan Tuhan. Tapi kalau saudara cari Tuhan, saudara akan mendapatkan Tuhan, saudara akan mendapatkan harta. Pilih mana? Kalau saudara habiskan waktu saudara mencari harta, saudara kehilangan Tuhan. Tapi kalau saudara habiskan waktu saudara kepada Tuhan, saudara dapat harta, dapat Tuhan. Lalu mari kita sadari bahwa hidup ini karena campur tangan Tuhan. Saya bisa hidup, saya bisa bangun pagi, saya bisa bernafas, saya bisa beraktivitas itu karena Tuhan. Sampai hari ini itu karena Tuhan. Bersyukurlah dan teruslah bergerak maju, karena Tuhan akan mendorong kita, menopang kita untuk kita boleh menjadi orang yang berhasil tapi tidak bodoh. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau disebut orang bodoh, karena kami fokus pada harta. Kami tidak mau disebut orang bodoh, karena kami melupakan campur tangan Tuhan dan tidak mempercayai bahwa semuanya karena Tuhan. Kami mau dipercaya banyak hal oleh Tuhan, tapi kami tetap fokus pada Tuhan. Bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, tapi hidup setelah di dunia ini yang kekal itu yang harus kami perhatikan baik-baik selama kami masih hidup di bumi ini. Dan mohon campur tangan-Mu supaya kami tidak melupakan Tuhan dalam segala kondisi kami, baik saat kami di bawah maupun saat kami di atas. Karena semuanya hanya karena izin Tuhan. Kami masih bisa hidup, berdiri, bernafas, bekerja, beraktivitas. Semuanya karena Tuhan. Ada hal-hal yang kurang mungkin kami mau kejar bersama dengan Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang dengan sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Maka yang lain-lainnya akan Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita pada pagi hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita bisa semakin dikuatkan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kedua kepada yang bertugas. Saya persilakan untuk melayani. Mari kita angkat pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai.
Ya Tuhan, berarti berkat pada hari ganda. Mari kita berdiri dan kita akan tutup berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa beribadah dan kami boleh menikmati jamuan Tuhan. Kiranya ini membuat kami boleh semakin mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan dan kami boleh menikmati janji-janji Tuhan. Kami bersyukur untuk bulan ini yang sudah berulang tahun Ibu Yaya, Adik Kasih. Tuhan memberkati dengan tambah umur 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang tidak pernah terpikir dengan pikiran, tidak pernah dilihat dengan mata, tapi Tuhan yang akan memberikan pada anak-anak-Mu yang Tuhan kasih ini. Kami berdoa kiranya kasih Tuhan semakin sempurna buat mereka dan hidupnya boleh semakin menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Sekali lagi kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, berkat yang berlimpah buat Ibu Yaya, juga buat saudara kasih, dan menjadi kesukaan Tuhan, kesukaan keluarga, dan Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan yang berbagian dalam pelayanan pagi ini. Kiranya Tuhan memperhitungkan apa yang sudah mereka kerjakan lakukan. Dan Tuhan berkati juga seluruh jemaat-Mu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan rindukan. Kiranya Tuhan mencukupi dan melimpahkan berkat kepada mereka. Sebentar kami akan kembali pulang. Kalau ada di antara kami yang akan langsung bekerja, Tuhan berkati mereka saat bekerja, Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka. Kalau ada yang bepergian keluar kota, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pakai dengan malaikat Tuhan sehingga aman semuanya. Dan jika ada yang kembali ke rumah, kiranya Tuhan yang memberkati sehingga hari ini mereka semuanya boleh menikmati hari perhentian bersama dengan keluarga dan bersama dengan Tuhan. Lindungi, jagai kami seperti Tuhan bawa kami dengan selamat. Tuhan akan kembalikan kami dengan selamat tanpa kurang satu hal. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan. 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 Tuhan memberkati.